Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis-shaghiri ka'annaqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Anak bangsa Indonesia sehat selalu, berprestasi. Walaupun ada wabah, tapi tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bermasker dimanapun kalian berada, terutama di luar rumah, dan juga cuci tangan dan jaga pola hidup sehat. Baik, kita langsung aja. Alhamdulillah kita sudah di tema 2 subtema 1, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap semuanya anak-anak? Tetap semangat ya. Oke, baik. Kita akan sama-sama memulainya. Dan ingat, sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah iftah lana babak ya Allah. Bukakanlah pintu rahmatmu, pintu ilmu bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Al-amanah jaya lagi. Iya oh. Yes. Sekali lagi. Yes. 2 kali lagi. Yes. Bukan basa-basi. Baik anak-anak sekalian. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang kita akan belajar permainan ular naga. Silakan dibuka bukunya halaman 34. Ya, buku tematiknya halaman 34. Siap? Pasti kalian pernah dengar ini ya. Pasti pernah dengar permainan ini. Tapi biar lebih jelasnya yuk kita belajar lagi. Terus bismillahirrahmanirrahim. Permainan ular naga dilakukan di halaman rumah yang sedikit luas ya, jadi agak luas. Yang kedua, permainan ini bisa dilakukan oleh 6 sampai 11 orang ya. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh 6 sampai 11 orang ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan berbaris sambil duduk berpegangan baju bagian belakang ya, yaitu temannya yang di depan. Nah, ingat, dalam permainan ini, perhatikan, dalam permainan ini seorang anak menjadi induk naga ya. 2 anak yang paling kiri, yang paling tinggi berdiri saling berhadapan sambil menyatukan kedua tangan setinggi mungkin. Jadi lihat gambarnya, contohnya anak yang paling tinggi, 2 orang saling berhadapan menyatukan kedua tangannya. Biar apa? Biar nggak kena kepala temennya kan. Mereka sebagai pintu masuknya naga yang diperankan oleh induk naga beserta anggotanya. Kayaknya udah nggak sabar nih anak-anak mau main permainan ular naga. Bisa ya? Dan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Yuk kita siap ya. Kita sekarang
cara bermainnya. Nah, cara bermain ular naga sebelum memasuki arena tuan rumah, naga harus bernyanyi terlebih dahulu secara serentak. Yuk kita nyanyi ya. Tapi ingat, sambil dia masuk ke dalam gerbangnya sambil nyanyi. Masih ingat lagunya? Yuk bareng sama-sama Pak Riki ya. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ini dianya yang terbelakang. Iya. Bisa anak-anak? Yuk kita sama-samanya. Ulang lagi ya nyanyinya ya. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Nah, jadi sambil memasuki area tuan rumah, jadi kita pegang pundak temennya ya sambil muter-muter. Nah, ini dianya yang terbelakang baru ditangkap tuh. Setelah nyanyinya itu habis, ditangkap oleh penjaga yang teman kita yang paling tinggi tadi. Ingat, permainan ini harus sportif ya. Kalau kena ya udah ngaku kena ya, dipisahin sama temannya nggak apa-apa, nggak usah marah, dan melatih kesabaran serta kekompakan. Baik anak-anak, sampai sini bisa paham semuanya? Baik, Bapak harap kalian bisa memahaminya anak-anak ya. Kalau kalian sudah memahaminya, tetap semangat, semangat belajar, manjada wajada. Ingat juga, ijhad wala taksal wala takun gofilan fanada matul uqba lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Karena apa? Kalau orang malas dia akan lalai dan dia akan menyesal. Tidak boleh malas ya. Tetap semangat semuanya. Kalian boleh kok main ular naga di rumah sama ayah, boleh sama ibu, sama adik, sama kakak, boleh ya, di halaman rumah. Pak nggak punya halaman, di ruang tamu ya. Pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan semua. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran berikutnya akan disampaikan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Riki. Sekarang anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 38 sampai 39. Sudah? Nah, kemarin ya kita sudah belajar mengenai tata tertib di rumah. Di antaranya apa saja? Dari bangun tidur, pukul 5, kemudian sholat subuh, kemudian kalian harus sarapan, kemudian belajar ya, sampai saat waktunya kalian tidur. Nah, itu tata tertib ya, yang biasa dilakukan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat tata tertib di rumah. Manfaat itu apa sih Bu Nuri? Manfaat adalah kegunaannya. Ya, kegunaan tata tertib di rumah ini untuk apa sih? Kenapa kita harus hidup tertib? Nah, yang pertama kita lihat, hidup tertib dapat membantu individu untuk membangun kedisiplinan. Nih, sudah pasti. Orang yang hidupnya tertib, sudah dia terbiasa itu misalkan bangun pagi, ya. Kalau misalkan pukul 5 subuh, dia sudah terbiasa disiplin. Setiap pukul 5 pasti dia sudah bangun. Kemudian tidak pernah terlambat ketika masuk sekolah ya. Masuk sekolah itu jam 7 misalkan, sudah harus masuk nih. Nah, orang yang hidup tertib sebelum jam 7 itu sudah pasti siap berada di sekolah. Siap untuk belajar pada saat itu juga. Nah, maka dari itu hidup tertib itu akan membangun kedisiplinan seseorang. Yang kedua, dapat menjalankan tugasnya secara teratur dan rapi. Ini sudah pasti. Orang yang hidup tertib itu pasti hidupnya akan teratur dan rapi. Karena apa? Orang tertib itu, misalkan nih, kita sudah punya jadwal nih, pagi
bangun jam 5, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh mandi, setelah mandi membereskan tempat tidur. Nah, itu tuh teratur, dia menjalankan tugasnya itu secara terus-menerus setiap hari. Nah, itu akan membuat seseorang hidupnya akan menjadi teratur dan lebih rapi lagi. Kemudian yang ketiga, menciptakan keteraturan dalam hidup. Ini sama saja ya, yang sudah dijelaskan Bu Nuri tadi. Orang yang hidup tertib, pasti dia akan terbiasa teratur dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, orang yang hidupnya tertib sesuai dengan aturan. Misalkan, ketika memulai pembelajaran harus memakai seragam sekolah. Nah, orang yang hidupnya tertib, dia pasti akan taat pada aturan, ya. Tidak ada yang tidak memakai seragam sekolah. Begitupun juga saat kalian mengaji harus memakai kerudung atau laki-laki memakai peci, harus taat pada aturan. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya tertib, ya. Kemudian yang kelima, membuat hati menjadi lebih tenang. Orang yang hidupnya tertib pasti akan buat hidupnya tenang. Karena apa? Semua tugasnya itu sudah dijalankan dengan teratur dan rapi. Beda sama orang yang gak hidupnya tertib. Kalau ada tugas dikerjakannya nanti-nanti aja maunya. Begitupun juga kalau bangun tidur atau tidur malam, maunya tidurnya di nanti-nanti, masih belum jam 9, nanti aja tidurnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak hidup tertib. Padahal ciri-ciri orang hidup tertib, dia itu tertib pada aturan, teratur, ya. Pukul sekian harus waktunya sudah tidur, pukul sekian waktunya sudah bangun pagi. Nah, pasti akan membuat hati menjadi lebih tenang. Kemudian, orang yang sudah terbiasa hidup tertib di rumah akan mempraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, siapa ya kelas 2 sini yang mengaji di musola atau di masjid dekat rumah? Nah, kalau anak-anak kelas 2 ini hidup tertib, pasti ketika waktunya mengaji, akan mengaji pada saat itu juga. Ya, mengaji di rumah, di rumahnya Pak Ustadz, atau di masjid, atau di musola. Nah, itu akan terbiasa setiap harinya. Kemudian yang ketujuh, tidak perlu bergantung dengan orang lain. Orang yang hidup tertib itu secara terus-menerus, dia itu akan hidup mandiri. Tidak perlu bantuan lagi sama ayah bundanya, ya. Karena dia sudah waktunya, misalkan bangun tidur jam 5, oke, sudah bangun. Setelah itu merapikan tempat tidur, langsung dirapikan. Tidak perlu bergantung lagi sama ayah bunda atau orang lain. Yang terakhir, hidup tertib dapat membantu melatih kejujuran. Itu sudah pasti. Orang yang terbiasa hidup tertib, dengan sendirinya itu akan melatih kejujuran, ya. Baik ya anak-anak, mudah ya. Ingat, hidup tertib itu manfaatnya banyak sekali. Ya, ini diantaranya ada 8 manfaat hidup tertib. Ya anak-anak, begitupun juga kita hidup tertib itu tidak hanya di rumah, di sekolah pun seperti itu, di masyarakat, di tetangga, dan dimanapun. Ya, baik, selanjutnya matematika. Mulai fokus, harus mulai fokus ya. Nah, masih di halaman 39. Sekarang kita belajar mengenai gambar dan kalimat perkalian. Lihat contohnya. Siti memiliki 4 bungkus jepit rambut. 4 bungkus jepit rambut. Mana? Coba kita hitung. Ada berapa bungkus ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama ada 4 bungkus nih. Lihat lagi soal selanjutnya. Tiap bungkus berisi 2 jepit rambut. Oh, setiap bungkusnya ada 2 jepit rambut saja. Ini ada berapa? Kolom kotak yang pertama. 1, 2, 3. Oh, ini ada 3. Berarti bukan. Kolom yang kedua. 1, 2. Oh, jepit rambutnya hanya ada 2. Berarti jawaban yang benar adalah yang kotak yang kedua atau kolom yang kedua. Maka dari itu diberi tanda checklist. Karena kenapa? Soalnya adalah 4 bungkus jepit rambut dan tiap bungkus berisi 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini yang benar. Kalau ini 4 bungkus tapi berisi 3, maka dari itu ini salah. Yang benar adalah kotak yang kedua.
Paham sampai di sini? Bisa ya nak ya? Selanjutnya, ini ada contoh nih, kita lihat. Ya, nah ini ada contoh lagi. Coba kita kerjakan bersama-sama. Beri tanda centang ya di antara dua gambar ini. Manakah yang benar? Benny memiliki 5 kotak kelereng. Kotaknya itu berarti ada 5. Mana kotaknya ada 5? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Berarti nanti dulu. Kita keep dulu yang ini ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Tiap kotak berisi 4 kelereng. Coba lihat di sini ada berapa kelereng? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama 4 kelereng. Tapi ingat, jumlah kotak kelerengnya ada berapa? Ada 5. Berarti jawaban yang benar adalah yang mana? Kotak yang 4 atau kotak yang 5? 5 kelereng ini. Jawabannya yang kedua. Iya, kita beri tanda checklist. Karena yang diminta adalah 5 kotak kelereng yang berisi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah benar, 5 kotak kelereng. Isinya pun 4. 1, 2, 3, 4. Paham sampai di sini? Baik, coba sekali lagi. Nah, matematika lagi sudah mulai fokus ya. Nah, sekarang membuat perkalian berdasarkan gambar. Lihat gambar ya. Perhatikan contoh berikut ini, lihat. Kita lihat. Masing-masing kotak itu ada berapa? Setiap kotak ini ada berapa, Nak? 1, 2, 3, 4. Oh, kotaknya ada 4. Maka dari itu bentuk perkalian dari gambar di atas adalah 4 dikali. Lihat, setiap kotak berisi berapa botol? Ada 2. 1, 2. Berarti 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Benarkah 8? Coba kita hitung. Perkalian 4 kali 2 berarti bagaimana menghitungnya? 2 ditambah 2 sebanyak berapa kali? 4 kali. Betul. Coba kita hitung. Ini sudah ada 4 belum? Penjumlahan 2-nya. 1, 2, 3, 4. Oh, sudah 4. Berarti sekarang kita hitung. 2 ditambah 2. 4. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Tuh, berarti benar ya. 4 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, sekarang bisa dibalik nih. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya. Perkalian 4 kali 2 bisa kita balik menjadi 2 kali 4. Tinggal dibalik bilangannya ini. Namun hasilnya pun sama. Mau 4 kali 2 ataupun 2 kali 4 hasilnya tetap adalah 8. Mudah ya. Coba kalau dihitung pun hasilnya sama. 2 kali 4 berarti perkaliannya bagaimana? Yang dijumlahkan angka berapanya? 4-nya. Ya, 4 ditambah berapa? 4 sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Ini apakah sudah 2? 1, 2. Oh, sudah 2. Mari kita hitung. 4 ditambah 4 berapa? 8. Tuh hasilnya sama ya. Berarti 4 kali 2 atau 2 kali 4 hasilnya sama-sama 8. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Oke, anak-anak. Sekarang penjelasannya Bu Resti lanjutkan ya. Di sini Bu Resti punya contoh soal. Nah, perhatikan nih, ada gambarnya nih ya. Oke, kita akan menentukan perkalian berdasarkan gambar di atas. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jumlah kotak dikali isi. Jumlah kotak dikalikan isi. Ya. Nah, ini kita hitung nih, jumlah kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, maka kita tulis 3.
Kita tulis 3 dikalikan isinya, isi dalam kotak. Ada berapa gelas? Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Nah, 3 dikali 4. Nah, kita hitung sama-sama. 4-nya ada 3 ya, atau dalam penulisan penjumlahan berulangnya 4-nya ada 3. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai berapa kali? Sampai 3 kali 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Nah, ini dalam bentuk penjumlahan berulangnya seperti ini. Hasilnya kira-kira berapa ya? Kita hitung sama-sama yuk nak. Nah, kita hitung sama-sama yuk. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita hitung dulu. 4 ditambah 4 berapa? 8 ya, pinter. Ditambah lagi 4. 8 ditambah 4. 8 di kepala, 4-nya di jari. Habis 8, 9, 10, 11, 12 ya. Maka hasilnya adalah 12. Nah, gimana? Paham ya? Baru deh kita tulis. Hasilnya adalah 12. Oke, sampai sini paham? Paham ya, insyaallah. Dan 3 dikali 4 itu bisa dibalik, nah. Dibaliknya berapa? Sama aja dengan 4 pinter dikali 3. Betul, hasilnya sama dengan, sama nah hasilnya. Sama-sama 12 juga. Mau kita buktikan? Buktikan dong Bu Resti. Oke, kita buktikan. 4 dikali 3. Bentuk penjumlahan berulangnya bagaimana? 3-nya ada 4. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan, nah, titik-titik. Kita hitung sama-sama yuk. 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6, pinter. 6 ditambah 3. Ayo, 6 tambah 3 berapa? 9. 9 ditambah 3. Ayo dihitung. 9-nya di kepala, 3-nya di jari. Habis 9, 10, 11, 12. Oke, sama ya. Sini kita tulis 12 juga. Oke, sama ya hasilnya. 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12. Begitupun kalau kita balik, 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya juga sama-sama 12. Gimana? Paham? Biar makin paham lagi, Bu Resti punya contoh nih. Nah, yuk kita tentukan perkalian melalui gambar tersebut ya. Bagaimana cara menentukan perkalian, menuliskan perkalian? Bagaimana? Kotak, jumlah kotak dikalikan isi. Nah, di sini jumlah kotaknya ada berapa? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi kita tulis di sini 6. Nah, dikalikan
isinya. Nah, kita kalikan isinya. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, sama seperti tadi ya. 6 sama aja, ini bentuk perkaliannya adalah 6 dikalikan 3. Kalau ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang, berapa? Berarti 3-nya ditambah sampai 6 kali. Seperti ini ya, Nak. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita hitung apakah sudah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, pintar. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Berapa hasilnya? Kita hitung sama-sama yuk, Nak. Berarti tulis dulu. 3 tambah 3 tambah 3. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nih. Lihat yang bawahnya. Sini. Kita hitung dulu yuk. 3 ditambah 3 berapa hasilnya? 6, pintar. 6. Ditambah lagi 3. 6 ditambah 3. 9. 9 ditambah 3 berapa? 12. 12 ditambah 3. 15 ditambah 3. 18. Jadi hasilnya adalah 18. Nah, begini ya, nah caranya. Berarti sini kita tulis hasilnya tadi berapa? 18. Nah, 6 dikali 3 ini bisa dibalik, Nak. Dibaliknya jadi 3 dikali 6. Ya, bentuk penjumlahan berulangnya. Berarti 6-nya yang ada 3. 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, sama dengan hasilnya sama 18. Oke, gimana anak-anak? Paham ya? Nah, tadi udah diberi kasih contoh 1, kasih contoh 2. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, ya. Insya Allah mudah dipahami ya, anak ya. Sering-sering berlatih lagi ya untuk memahami pembelajaran matematika. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Oh iya, Bu Resti ingin berpesan agar kalian selalu berlatih agar semakin pintar, cerdas ya, dan juga harus nurut sama ayah dan bunda di rumah ya, karena ayah dan bunda adalah pengganti Pak Riki, Bu Resti, dan Bu Nuri ya. Oke, cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.